Bismillahirrahmanirrahim. Puja dan puji syukur kita panjatkan kepada Allah yang telah melimpahkan nikmat kepada kita semua. Alhamdulillah, pada pagi ini dimudahkan kita melaksanakan ibadah berjamaah, sholat subuh bersama di masjid yang kita cintai ini, Masjid Al-Firdaus. Tidak ada harapan melainkan semoga Allah menerima amal soleh kita dan Allah Jalla wa'ala memberikan kepada kita istiqamah untuk tetap mengikuti sunnah-sunnah yang diajarkan oleh para nabi dan rasulnya. Itulah yang disebut dengan Sunanul Huda. Sunanul Huda yakni salah satunya ajaran Rasul untuk melaksanakan sholat berjamaah. Walaupun sampai hari ini kelihatannya masih distancing ya. Belum rapat. Karena memang belum ada pengumuman resmi dari pemerintah bahwa wabah ini berakhir. Tapi tidak tahu sampai kapan ini. Apakah nanti kalau sampai belum ada pengumuman ya kita tetap seperti ini terus, wallahu a'lam. Barangkali nanti takmir ada kebijakan-kebijakan ya. Karena yang namanya hadis itu tidak bisa berubah. Kalau Nabi SAW memerintahkan merapatkan shaf, hindari celah, karena di situ ada syaitan yang akan menyelip di antara kalian. Dengan adanya pandemi ini, ada fatwa ulama, ada physical distancing, hadis itu tetap hadis. Yang namanya syaitan akan tetap berada di antara kita untuk membuat godaan-godaan. Kalau sedikit saja itu dimasuki syaitan, apalagi kalau sebesar ini ya, mungkin sak kampung ya kan syaitannya kan. Bisa ada di sekitar kita. Itu tidak akan berubah itu. Dan banyak hadis tentang itu. Karena kalau kita tidak merapatkan shaf kita, hati-hati kita akan bercerai-berai. Artinya tidak akan menyatu hati kita ini. Wallahu a'lam. Semoga ini tidak selama-lamanya. Artinya ada saat-saat di mana waktu kita untuk kembali kepada sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam dan kembali normal ya. Wallahu a'lam. Kapan itu terjadi? Semoga Allah Jalla wa'ala memberikan kekuatan kepada kita semua dan memberikan petunjuk kepada kita semua, yang lebih utama juga menyelesaikan wabah ini ya. Semoga Allah mengangkatnya segera sehingga ada kepastian dari para umara untuk menetapkan kapan berakhirnya masa pandemi ini. Baik Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, tak lupa salawat dan salam selalu tetap kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam beserta seluruh keluarga dan keturunan beliau, para sahabatnya dan seluruh pengikutnya hingga tibanya hari kiamat. Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian yang dirahmati Allah, bahwa tujuan dari perjalanan hidup manusia adalah kehidupan akhirat. Dunia disebut dengan darul fitnah, yakni negeri tempat ujian. Adapun balasan itu kelak akan kita dapati setelah kita berada di kehidupan akhirat. Bahkan sebelum kehidupan akhirat, ada yang namanya kehidupan alamul barzakh. Bahkan dimulai dari sanalah balasan apa yang telah kita lakukan dalam kehidupan dunia ini.
kehidupan alamul barzah sebagai masa transisi untuk menuju kehidupan yang lebih panjang lagi. Nah, ini ditentukan oleh seberapa besar kualitas dalam menjalani ujian, dalam menjalani cobaan saat kita hidup di dunia. Padahal dunia hanya sebentar. Justru yang sebentar waktunya ini menentukan bagaimana kehidupan kita yang panjang. Begitu banyak atau begitu besar perbandingannya. Kalau kehidupan akhirat itu sehari 1000 tahun. Kalau di dunia ini kita nggak sampai 1000 tahun usianya. Jadi kalau kita ibaratkan sehari itu 1000 tahun, kalau kita usia 60 mungkin hanya sekian jam saja kita hidup. Sementara kita hidup di alam akhirat nanti tidak ada batas. Karena Allah akan kekalkan surga dan neraka sebagai terminal akhir kehidupan akhirat itu akan dikekalkan oleh Allah Jalla wa'ala. Sekalipun awal muasal dari makhluk itu adalah fana. Dia tidak kekal. Akan tetapi Allah kekalkan. Makanya Allah Jalla wa'ala memerintahkan kita dalam kehidupan dunia ini untuk mencari kehidupan akhirat. Jangan salah. Dunia ini bukan tujuan. Dunia ini hanya alat saja. Sebagai sarana untuk mendapatkan, meraih tujuan yang paling utama, yaitu kehidupan akhirat. Kata Allah Jalla wa'ala dalam surah Al-Qasas, surah yang ke-28 pada ayat ke-77, Allah Jalla wa'ala berfirman, وَابْتَغِ فِي مَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادُ فِي الْأَرْضِ Innallaha la yuhibbul mufsidin. Apa kata Allah? Kata Allah dalam ayat ini, wabtaghi, dan carilah. Apa yang harus dicari? Daral akhirah, kehidupan akhirat. Jadi kita bukan diperintah untuk mencari kehidupan dunia. Cuman dalam urusan dunia itu kita jangan lupa. Tapi perintah mencari itu akhirat. Wabtaghi, dan carilah fima atakallah, dengan apa yang Allah telah karuniakan kepadamu, yaitu berupa fasilitas dunia, panca indera yang lengkap, diberikan oleh Allah kesehatan, diberikan oleh Allah kepandaian, diberikan oleh Allah ilmu. Itu sarana untuk mencari kehidupan akhirat. Makanya disebutkan di situ wabtaghi, dan carilah. Sebelum Allah menyebut objek yang dicari, Allah sebutkan sarananya. Wabtaghi fima atakallahu, dengan apa yang telah Allah berikan kepadamu. Apa yang dicari, baru Allah sebut objek yang dicari, yaitu darul akhirah, kehidupan akhirat. Jadi kita harus lebih mengutamakan kehidupan akhirat. Keliru kalau ada orang yang mengatakan kita ini harus seimbang dunia dan akhirat. Salah.
Orang yang ngomong begitu biasanya lebih condong kepada dunia. Seandainya kita ini mengutamakan akhirat saja, orang itu nggak akan lupa kepada dunianya. Itu sudah sunnatullah begitu. Makanya dalam kalimat selanjutnya, wala tansa, jangan kau lupakan nasibaka minad dunya, nasibmu di dunia ini. Tapi secara instinktif, secara naluriah, makhluk Allah itu nggak akan lupa dengan kehidupan dunia. Sekalipun orang itu bodoh. Orang itu diberikan oleh Allah Jalla wa'ala mungkin barangkali kesanggupan yang rendah. Nggak pinter, fisiknya cacat. Atau bahkan gila. Ditakdirkan oleh Allah hidup di dunia ini gila. Dia nggak lupa sama dunia. Delon wong gendeng. Nek luwe golek mangan kan? Cari makan dia. Berarti lupa dunia atau tidak? Ada nggak orang lupa nggak makan? Dia lupa terus nggak mangan. Ono nggak? Ono. Ada nggak orang haus kemudian dia lupa nggak minum? Nggak ada. Mesti dia akan berusaha mencari. Secara naluriah akan mencari. Sama seperti hewan itu. Burung. Walaupun hanya dikasih sayap, paruh, dikasih ceker, secara naluriah dia cari. Yakni kehidupan dunia ini. Orang gila kalau lapar dia cari makan. Mungkin dia korek-korek sampah. Atau mungkin dia datang ke warung berdiri dengan bahasa isyarat. Maksudnya minta nasi. Apalagi bapak yang diberikan sehat, akalnya bagus, diberi skill, keahlian, nggak akan lupa dengan kehidupan dunia ini. Makanya Allah fokuskan hidup di dunia ini disuruh cari akhirat, bukan cari dunia. Karena manusia itu nggak akan lupa dengan dunianya. Nah, orang yang mencari kehidupan akhirat, karena itu merupakan tujuan hidupnya, maka Allah Jalla wa'ala insya Allah tidak akan melupakan. Allah akan cukupi kehidupan dunianya. Karena apa? Yang lebih penting itu bukan banyaknya harta, tapi jiwa, qanaah. Merasa dia cukup. Itu kekayaan yang luar biasa. Karena dia mengutamakan kehidupan akhirat. Dia rindu kepada Allah. Dia pengen bertemu dengan Allah. Allah berikan qanaah. Kekayaan hati. Itulah hakikat kekayaan yang sebenarnya. Kata Nabi, "Laisal ghina an kasratil araq." Bukanlah kekayaan dengan banyaknya harta, kata Nabi. Walakin ghina, akan tetapi kekayaan itu ghinan nafs, yaitu kekayaan jiwa. Kaya hati, orang bilang. Kalau hatinya kaya, sedikit harta, dia akan cukup. Tapi kalau dia kaya harta, miskin jiwa, tidak akan pernah puas. Bagai meminum air laut. Semakin dia cari dunia, semakin haus. Ikhwatal iman. Oleh karenanya, kehidupan akhirat itu lebih utama. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Dan kehidupan akhirat itu lebih baik dan lebih utama. Walal akhiratu khairu wa abqa. Dan kehidupan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Dunia sementara. Kemudian apa kata Allah kembali kepada surah Al-Qasas tadi? Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Dan berbuat baiklah kalian.
sebagaimana Allah telah berbuat baik kepada kalian. Kurang apa kebaikan Allah kepada kita? Kita ini kalau ada orang berbuat baik sama kita, kita akan baik nggak sama dia, Pak? Punya temen, mobilnya banyak. Dipinjemin, terserah. Mau pinjem berapa tahun, silakan. Mau makan, silakan di rumahnya, bebas. Kira-kira kita jahat sama dia atau kita baik nggak sama dia? Halo? Baik. Kadang sampai dia mau berkorban dengan orang seperti ini. Kak nemu aku wong koyo ngene rek. Dulurku dhewe ae gak kira. Nyelang mobil ae bulet iki koncoku. Saking apike mobil kongkon milih, mangan kongkon bebas mangan. Nek perlu guluku tak kekno. Bahasanya begitu ya. Apa? Mau berkorban. Lah kita ini diberi oleh Allah Jalla wa Ala makanan gratis, minuman gratis, diberi kesehatan oleh Allah. Berarti kita pantas nggak kalau berbuat baik kepada Allah? Pantas. Cuman masalahnya banyak orang lupa. Sampai Allah katakan wa ahsin, dan berbuat baiklah kau. Kama ahsanallahu ilaik, sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Bagaimana cara kita berbuat baik? Bangun hubungan kepada Allah dan bangun hubungan kepada manusia dengan baik. Hablum minallah. Caranya bagaimana berbuat baik? Perintah Allah itu kerjakan. Allah perintahkan sholat, maka sholatlah. Tegakkan sholat. Allah perintahkan puasa, kerjakan puasa. Allah perintahkan kita untuk menjauhi larangan, jauhi segala larangan Allah. Allah nggak butuh balasan kita berupa makanan, minuman, enggak. Mari ngono kon go sajen ngono ya kan. Enggak. Allah nggak butuh itu. Apa yang Allah butuhkan? Allah nggak butuh sama sekali sebetulnya. Lah kenapa Allah perintahkan ini dan itu? Itu bukan kepentingan Allah, itu untuk kepentingan kita. Supaya kita ini selamat. Karena kita hidup bersama musuh dalam kehidupan dunia ini. Musuh bebuyutan kita, iblis laknatullah. Yang tidak pernah berhenti membuat makar untuk menyesatkan kita. Ini pun Allah masih berbuat baik dengan diutusnya para nabi dan para rasul. Makanya dalam kitab Al-Usulul Thalathah, Innallaha khalaqana, sesungguhnya Allah itu menciptakan kita, wa razaqana, dan memberikan rizki kita, wa lam yatrukna hamalan, dan tidak membiarkan kita ini sia-sia. Bukan setelah dicipta dikasih rizki dibiarkan, enggak. Sementara musuh ini selalu menggoda, menggelincirkan kita. Bal arsala ilaina rasulah, bahkan diutus kepada kita seorang rasul. Itu kebaikan Allah kepada kita, sampai Allah memberikan bimbingan melalui kitabnya, melalui rasulnya, agar kita selamat. Karena kadang apa yang kita cari, kita cita-citakan, yang kita tuju kehidupan akhirat, itu salah tempat, salah tujuan. Karena di akhirat kelak itu nanti ada dua tujuannya. Kalau enggak surga, neraka. Nah, iblis dan bala tentaranya ini berusaha kita ini masuk ke neraka. Makanya Allah sayang sama kita. Diberikan kita agama, diberikan kita Alkitab, As-Sunnah, diutus para nabi, para rasul, agar manusia ini selamat. Maka berbuat baiklah kalian, termasuk berbuat baik kepada sesama manusia. Karena tidaklah perbuatan baik kepada sesama, melainkan Allah akan memberikan pahala. Dan pahala itu, kita akan bawa kelak sampai di akhirat. Untuk menentukan grade kelas kita nanti di akhirat. Karena pahala yang kita miliki ini sebetulnya enggak
nggak seimbang dengan surga yang Allah berikan. Amal soleh kita ini hanya sekedar untuk menentukan kelas kita di akhirat. Kita dimasukkan surga kelak itu bukan karena sholat kita, bukan karena puasa kita. Maksudnya karena pahala-pahala itu, tidak. Seseorang dimasukkan ke surga itu karena rahmat Allah. Adapun di surga itu ada kelas-kelas. Ada klaster-klaster. Nah itu ditentukan melalui amal solehnya. Kemudian kata Allah, kembali kepada ayat tersebut, yakni janganlah kau buat kerusakan di muka bumi ini. Wala tabghil fasadu fil ard. Jangan kalian buat kerusakan di muka bumi ini. Malaikat dulu sempat protes kepada Allah. Kalau bahasa kita protes. Artinya malaikat dulu pernah interupsi. Ketika Allah hendak membuat khalifah di muka bumi ini. Apa kata malaikat? Buka Al-Baqarah. Surat kedua, ayat yang ke 30 ya. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima' wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Apa kata Allah? Kata Allah Jalla wa'ala dalam ayat ini, wa idh qala rabbuka, dan ingatlah ketika Rabbmu berfirman lil malaika, kepada para malaikat, inni ja'ilun fil ardi khalifah, sesungguhnya aku akan menjadikan khalifah, pemimpin pengganti yang ada di muka bumi ini. Maka malaikat mengatakan, ataj'alu fiha, akankah wahai Allah kau akan menjadikan di bumi itu man yufsidu fiha, yakni orang-orang yang akan membuat kerusakan di muka bumi ini, wa yasfikud dima, dan orang yang akan menumpahkan darah, wa nahnu, sementara kami nusabbihu, senantiasa bertasbih, nusabbihu bihamdika, dan memuji engkau, wa nuqaddisu lak, dan selalu mensucikan engkau. Malaikat nggak pernah berbuat dosa, apalagi buat kerusakan di muka bumi. Kata Allah Jalla wa'ala, qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Sesungguhnya engkau tidak tahu apa yang aku ketahui. Ikhwatal iman, aizakumullah. Makanya Allah perintahkan jangan buat kerusakan di muka bumi ini. Begitu dia hidup di muka bumi ini, sudah mulai buat kerusakan. Apa contoh kerusakan di muka bumi? Apa contoh kerusakan? Kerusakan yang ada di muka bumi ini. Mosok sakmene kene gak ono sing jawab. Kerusakan akhlak. Wah. Ini aliran revolusi akhlak, lihat.
kerusakan akhlak. Baik, yang lain. Syirik. Bid'ah. Itu contoh kerusakan-kerusakan yang terjadi di muka bumi ini. Pertama kali terjadi kerusakan di muka bumi ini berupa apa kira-kira? Al-qatlu, pembunuhan. Yang dilakukan oleh Qabil terhadap adiknya, Habil. Itu kerusakan. Jadi kerusakan yang terjadi di muka bumi ini jangan dilihat sebagai kerusakan alam, kerusakan lingkungan, kerusakan ekosistem. Itu kerusakan tingkat rendah, kerusakan tingkat akhir. Kerusakan di muka bumi itu kalau kita urut dari grade yang tertinggi, pertama asyirku billah, syirik. Dan itu terjadi pada zaman Nuh. Kerusakan lingkungan belum ada ketika itu. Belum ada yang namanya erosi, kemudian terjadi bocornya lapisan ozon sebagaimana katanya di era kita ini karena efek dari pembuatan efek dari rumah kaca katanya, atau pemakaian freon, sehingga nanti terjadi kerusakan pada atmosfer, terjadi ketidakseimbangan ekosistem lautnya, sudah mulai tidak alami, sudah banyak tercemar dengan limbah-limbah misalnya. Itu kerusakan tingkat rendah. Kalau ada orang terpapar dengan kerusakan akibat karena bocornya lapisan ozon, sehingga sinar ultraviolet itu langsung mengenai kulit kita, terjadi kanker kulit, dia mati, tapi mati dengan tauhid la ilaha illallah, masih mending daripada dia sehat walafiat, dia meninggal di atas pembaringan, tapi mati dalam kondisi syirik. Di zaman Nuh belum ada kerusakan. Apalagi kerusakan-kerusakan modern seperti zaman sekarang. Seperti limbah, nggak ada. Bumi masih perawan ketika itu. Pembalakan belum ada. Kalaupun Nabi Nuh menebang pohon, itu hanya sekedar untuk membuat perahu. Berarti masih sisa banyak nggak kayunya? Banyak banget. Belum terjadi kerusakan. Pertama kali kesyirikan itu zaman Nabi Nuh. Tapi jauh sebelum itu sudah terjadi kerusakan. Ya, pertama syirik. Kedua kufur. Kekufuran kaum Ad, kekufuran kaum Tsamud terhadap Allah dan nabi-nabi mereka. Itu setelah Nuh terjadi. Baru kemudian bid'ah, perbuatan bid'ah, ini kerusakan. Maaf, belum. Nifak, kemunafikan. Kenapa? Karena grade-nya lebih tinggi kemunafikan dari bid'ah. Setelah kemunafikan baru bid'ah. Bid'ah yang keempat. Yang kelima, al-ma'asi, perbuatan maksiat. Termasuk membunuh, berzina. Dan perzinaan itu terjadi jauh sebelum terjadi kesyirikan. Yakni masa antara Nabi Idris dan Nabi Adam. Itu terjadi perzinaan. Sebelum terjadi syirik, pembunuhan sudah terjadi. Perzinaan sudah terjadi, baru syirik. Dan Allah rangkum tiga-tiganya itu dalam surah Al-Furqan ayat 68. Syirik, membunuh, berzina. Tapi syirik terjadinya zaman Nabi Nuh, kemudian membunuh terjadinya zaman Adam, dan berzina terjadinya antara Idris dan Nuh. Jadi perbuatan maksiat itu kalau kategorinya kerusakan akhlak, kerusakan moral. Terjadi perbuatan fahsya, keji, dan terjadi perbuatan mungkar.
Nah ini kerusakan. Ini 5 ini. Baru yang terakhir, yang keenam, kerusakan alam, kerusakan lingkungan. Itu paling akhir. Dan kata Allah Jalla wa'ala itu sudah nampak di bumi ini. Kata Allah dalam surah Ar-Rum, surah 30 pada ayat ke-41, "Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un." Kata Allah Jalla wa'ala. Iya. Dhaharal fasadu, telah nampak kerusakan fil barri wal bahri, di daratan, di lautan. Akibat apa? Bima kasabat aydin nas, karena ulah tangan-tangan manusia. Ikhwatal iman, kerusakan di sini bisa dianggap sebagai sebab, atau kerusakan ini bisa dianggap sebagai akibat. Kenapa? Sebab terjadinya kerusakan itu ya kerusakan itu sendiri. Sebelum terjadi bencana di alam ini, apakah itu karena sebab secara alamiah? Itu karena ulah tangan manusia sebabnya. Orang memandang, wah ini secara alam terjadi seperti itu. Gunung meletus. Ya sudah, karena mungkin magma yang ada di dasar gunung atau di kawahnya itu sudah mulai penuh dan pengen keluar misalnya. Tapi mesti ada sebab. Sebab itu ada yang bersifat kauniyah. Contohnya kalau kauniyah itu bumi digunduli hutannya, nanti akan terjadi longsor, banjir, itu kauniyah. Kita bisa lihat sebab akibatnya. Kerusakannya apa? Kerusakannya yaitu ketika dia overdosis dalam memanfaatkan, mengeksploitasi alam ini dengan tidak bertanggung jawab terhadap keseimbangan alam, maka akibatnya terjadi kerusakan berikutnya. Kerusakan pertama, ketika mereka tanpa batas tidak menseimbangkan kehidupan yang ada di bumi ini dengan pembalakan liar, itu kenapa? Kerusakan berupa kerakusan manusia. Karena manusia rakus, tidak melihat bagaimana akibat dari perbuatannya itu. Baru Allah nanti timpakan akibatnya. Berupa apa? Kerusakan juga. Ini kita bisa berpikir antara sebab akibatnya. Tapi bagaimana dengan gunung meletus? Siapa yang bisa berintervensi terjadinya gunung meletus? Memang tidak sebab kauniyah. Tapi mesti ada sebab kenapa Allah turunkan, yakni hujan batu. Gunung meletus. Kenapa Allah turunkan tsunami? Mungkin karena dosa-dosa manusia. Sebab apa? Allah kalau hamba-hambanya ini tidak menegakkan hukum syariat, maka Allah akan turunkan hukum qadariyah. Hukum syariah tidak ditegakkan, qadariyah akan diturunkan. Contoh, hukum syariah bagi pelaku zina, pelaku homo, hukum syariahnya jelas. Mereka yang muhsan harus dirajam, yang ghairu muhsan dicambuk. Ini perbuatan fahsya, keji. Mereka yang minum khamr di bar, di kafe, atau di pinggir-pinggir jalan, dihukum secara syar'i 80 kali derah, dicambuk. Nah, kalau ini tidak ditegakkan hukum syariah dan dibiarkan merajalela, Allah turunkan hukum qadariyah. Apa? Bencana alam. Berarti sebab maupun akibat ini kerusakan. Maksiat itu kerusakan, bencana itu juga kerusakan. Kadang bencana ini merupakan akibat dari sebab yang bernama maksiat.
Makanya saya katakan kerusakan itu kadang dipandang adalah sebab, kadang dipandang dia merupakan akibat. Dua-duanya adalah kerusakan di muka bumi ini. Para ibu, para bapak, saudara sekalian. Termasuk di zaman kita sekarang ini. Terjadi banyak krisis. Orang bilang krisis multidimensi. Khususnya di negeri kita. Kita mungkin menganggap bahwa adanya krisis kepemimpinan, krisis ekonomi, krisis sosial, krisis akhlak. Semua itu merupakan akibat dari ulah tangan manusia. Makanya 14 abad yang lalu Nabi mengingatkan kita. Ada 5 perkara. 5 perkara ini mungkin barangkali sudah hampir sempurna. Ada di negeri kita. Nabi SAW ketika itu mendatangi Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Coba dibuka Ibnu Majah nomor 3262, silakan. Ya. Beliau Quran, antum baca hadis. Antum ke sana dekat. Mic-nya cuma satu. Biar nggak ke sana kemari. Dari Abdullah bin Umar, ia berkata. Sudah ketemu di situ? Tetap dicek di Ibnu Majah? Belum. 3262 ya. Oh ya, baik. Pernah Rasulullah SAW mendatangi kami lalu bersabda. Apa sabda beliau? Wahai para muhajirin, ada 5 perkara bila kalian diuji dengannya, dan aku berlindung kepada Allah dari kalian untuk mengalaminya. Kata Nabi SAW, ya ma'syarul muhajirin, wahai orang-orang muhajirin, berarti penduduk asli kota Mekah yang hijrah ke Madinah. Khamsun, kata Nabi, ada 5 perkara. Idza tulibtum bihinna, jika kau diuji dengan 5 perkara tersebut. Wa a'udzu billahi an tadrukuhunna, kata beliau. Dan aku berlindung kepada Allah agar kalian tidak melakukan hal itu. Kemudian Nabi menyebutkan 5 perkara tersebut. Berarti yang diminta oleh Nabi tidak terkena fitnah ini, siapa tadi yang dipanggil? Kaum muhajirin. Adapun orang-orang sesudahnya tidak ada jaminan. Apa 5 perkara itu? Pertama, perkara-perkara itu adalah tidaklah perbuatan keji akan muncul pada suatu kaum hingga mereka melakukannya terang-terangan, melainkan akan menyebar wabah penyakit di antara mereka dan kelaparan yang belum pernah terjadi terhadap para pendahulu mereka. Iya, ini yang pertama. Idza tadhharil fahsya atau tadhharil fahishatu min qaumin qat, tidaklah perbuatan keji itu terjadi dalam suatu kaum atau pada suatu kaum hatta yu'linu, hingga perbuatan keji itu terang-terangan dilakukan di muka umum. Apa kata beliau? Illa fasyafihi mutta'un, melainkan aku akan berikan azab berupa ta'un, wabah penyakit. Wal auja allati lam takun madat fi aslafihim, dan juga krisis pangan atau kelaparan disebutkan di situ yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ikhwatal iman, Allah menyebutkan di sini, Nabi menyebutkan di sini yang pertama taun,
wabah penyakit. Al-auja, kelaparan. Berarti wabah ta'un ini termasuk akibat apa sebab sebetulnya? Wabah ta'un ini kerusakan. Sebabnya juga karena kerusakan. Apa kerusakan tadi yang dilakukan sehingga terjadi seperti ini? Perbuatan keji. Kalau sudah perbuatan keji itu sudah terang-terangan dilakukan di muka umum, orang nggak malu. Sekarang apa sih perbuatan keji itu? Apa perbuatan keji? Contohnya, zina. Kata Allah, menyebut perbuatan zina sebagai perbuatan keji. Buka surah Al-Isra. Ayat yang ke-32. Walan taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Apa kata Allah? Yang keras. Ya, wala taqrabuz zina. Jangan kau dekati zina. Innahu kana fahishatan. Karena perbuatan zina itu perbuatan keji, wasa'a sabila, dan suatu jalan yang buruk. Sekarang terang-terangan enggak orang? Hah? Walaupun tidak terang-terangan di jalan, terang-terangan nggak dilakukan di media sosial. Belum di media sosial, belum yang terang-terangan. Karena memang daerah tersebut memang daerah hitam, terang-terangan. Atau jalan-jalan menuju perzinaan. Apa jalan-jalan menuju perzinaan? Kholwat. Laki perempuan berdua, bukan suami istri. Sudah terang-terangan nggak? Sudah terjadi sejak dulu. Lihat taman-taman yang dibangun itu. Bisa jadi ajang pacaran. Orang sekarang nggak malu. Hidup serumah tanpa diikat pernikahan. Apalagi selebritis. Bahkan justru itu akan menaikkan pamornya. Cari bagaimana itu menjadi pusat perhatian. Sekarang orang nggak malu punya anak walaupun tanpa melalui pernikahan. Samenleven, hidup bersama. Orang kita bilang kumpul masih kebo ya, belum berubah. Nggak malu. Kalau itu sudah terjadi terang-terangan dan menggejala, merajalela di muka bumi ini, di timur, apalagi di barat. Ya, kita bisa lihat terang-terangan mungkin barangkali kalau di barat. Maka Allah akan keluarkan at-ta'un, wabah penyakit. Berarti solusinya bagaimana supaya wabah ini berhenti? Halo? Manusia harus tobat, berhenti dari perbuatan keji. Termasuk kekejian yang sama dengan zina. Apa itu? Homo. Lesbi. Sekarang LGBT, kaum pelangi ini semakin sedikit atau semakin banyak? Semakin banyak. Terang-terangan mereka. Bahkan negara-negara di barat itu sudah banyak yang melegalkan perkawinan mereka antar sesama jenis. Bukan tidak mungkin itu dilegalkan nanti di Indonesia. Mungkin nggak terjadi itu. Nanti sampai akan lihat terang-terangan mereka. Wong loro lanang gandengan, ambung-ambungan nang dalan. Ya apa sampai delok wong kaya ngono? Itu penyebab kenapa Allah turunkan yang namanya ta'un.
Dan termasuk negeri kita ini terimbas adanya ta'un. Baik, ini yang pertama. Yang kedua, tidak mereka mengurangi timbangan dan takaran, melainkan mereka akan disiksa bertahun-tahun dengan krisis kebutuhan pangan dan penguasa yang zalim. Perhatikan itu. Ya. Walam yang kusul mikyala wal mizana, tidaklah mereka mengurangi takaran dan mengurangi timbangan, illa ukhidu bis sinina, mereka akan disiksa oleh Allah bertahun-tahun. Wasaddatil mauna, yaitu dengan krisis kebutuhan pangan. Dan kata Nabi selanjutnya, wajauris sultani alaihim, dan juga akan diberikan siksa berupa pemimpin yang zalim. Pemimpin yang zalim. Berarti pemimpin zalim itu akibat apa sebab? Halo? Akibat apa sebab? Akibat. Apa tadi sebabnya? Banyak orang mengurangi takaran dan timbangan. Kalau dalam manajemen, untuk menuntaskan dan mencari solusi, yang perlu dirubah itu sebab apa akibatnya. Halo? Kalau akibatnya ini dihilangkan, sebabnya tidak, muncul lagi nanti nggak? Muncul lagi. Kalau akibatnya ini dihilangkan, sebabnya, akar masalahnya tidak dirubah, muncul lagi. Bisa jadi lebih jahat, lebih zalim. Makanya, bagaimana seorang ahlus sunnah itu menghadapi pemimpin yang zalim? Bukan dikudeta pemimpinnya. Bukan dihilangkan pemimpinnya. Kalau kita ingin mencoba merubah, di mana Allah nanti akan munculkan pemimpin yang adil, yang baik, berasal dari rakyat. Harus mau berubah. Kalau rakyat nggak mau berubah, jangan mimpi pemimpin berubah. Karena dia akibat, sebabnya ini harus diperbaiki. Nah, rakyat ini yang harus bertobat kepada Allah dan merubah dirinya. Apa tadi sebabnya di situ? Mengurangi takaran dan timbangan. Itu bahasa sederhana sebetulnya. Sebetulnya apa sih esensi dari mengurangi timbangan dan takaran? Apa di situ? Krisis apa sebetulnya? Krisis kejujuran. Kalau kejujuran bukan hanya pedagang. Bahasa hadis mengurangi takaran dan timbangan. Tapi ini bisa berlaku untuk semua, bukan hanya pedagang, bukan penjual kaki lima, enggak semua. Kalau yang di jalan, ya jualan rambutan, mungkin timbangannya diganjel, ya kan? Sehingga tuku 2 kilo ditimbang nang omah rambutannya mek 1,5 kilo. Sing setengah ngopo kadang-kadang. Pengalaman itu. Ojo-ojo dodol rambutan, be. Ya. Di pasar juga begitu, kalau nggak diganjel timbangannya, timbelnya dilubangi. Yang jual besi ada lubang, dikasih pasir supaya lebih dodol kerdus supaya abot, kerdusnya dikum. Aku gak ngajari lo ya. Cuman mek ngomong. Itu mencuri timbangan. Kalau pedagang, alhamdulillah Ustadz, saya kerja, usaha, berdagang, nggak pakai timbangan. Berarti saya nggak bisa nyuri timbangan. Kata siapa? Masih aku dodol jilbab, ya kan? Aku dodol jilbab, gak mungkin ditimbang. Tapi ketika kau sampaikan bahwa ini KW 1, padahal KW
3, nyuri timbangan nggak itu? Nyuri timbangan. Harganya KW1, barangnya KW5. Mencuri timbangan. Mencuri timbangan itu. Alhamdulillah aku gak dagang, aku jadi tukang. Kata siapa nggak bisa mencuri timbangan? Nanti ditongkon juragan, tukokno pasir, tukokno semen, tukokno betoneser, bone njaluk kosong. Diisi dewe. Kalau enggak kong kali kong sama pegawai material, tulisan sakmene. Bisa nggak itu? Mencuri timbangan. Semua bisa mencuri timbangan. Alhamdulillah saya karyawan, saya tidak mencuri timbangan. Kata siapa? Karyawan bisa mencuri timbangan, mengurangi takaran. Dia bisa rubah itu data. Dia bisa rekayasa itu proposal di markup. Atau dia kong kali kong dengan bagian macam-macam. Mungkin dengan vendor ya. Bisa cincai di situ. Mencuri timbangan itu. Intinya krisis kejujuran. Oh, saya PNS, pegawai negeri. Kata siapa nggak bisa mencuri timbangan? Gone mau. Iya kan? Nanti ada bansos, bantuan sosial dari 1 juta sampai ke tangan orang yang dibantu tinggal berapa? Disunat, mencuri timbangan nggak itu? Curi timbangan. Makanya jangan heran kalau negeri ini sudah berisi orang-orang seperti itu, pemimpinnya zalim, jangan heran. Itu gara-gara kon dewe. Yang demo gini demo, lihat mahasiswa demo. Iya kan? Saya tanya, dia masuk perguruan tinggi jujur nggak? Langsung divonis tidak. Waktu ujian ngerpek nggak? Ketika masuk ada sogok nggak? Lihat masuk ke pegawai negeri, dia jujur nggak masuknya? Dia masuk ke ABRI misalnya, jujur nggak? Apa ada nyogok nggak? Kalau sudah itu dibiarkan merajalela menjadi sebuah budaya, jangan heran pemimpin dolim. Pemimpin pendusta. Kenapa? Karena rakyatnya pendusta, pemimpinnya, rajanya pendusta. Itu gara-gara kita. Loh Ustadz, saya nggak seperti itu kok. Allah itu melihat kondisi mayoritas. Walaupun tidak saya katakan seluruh warga negara Indonesia seperti itu. Banyak orang-orang yang baik, tapi lebih banyak orang-orang yang tidak baik. Sudah menjadi kebiasaan, tradisi, budaya, dalam bisnis, dalam bekerja, terjadi krisis kejujuran. Mengurangi hak orang lain, mengambil hak orang lain. Itu sebabnya nanti Allah akan berikan siksa berupa pemimpin jairun, amirun jairun, pemimpin yang zalim. Di situ disebutkan wajauris sultan, pemimpin yang zalim. Makanya kalau kita ingin pemimpin yang baik, rakyat harus merubah dirinya terlebih dahulu. Pertama diawali dengan tobat, setelah itu berhenti, jangan sampai kita berbuat dusta dalam segala hal. Harus jujur dalam segala perkara. Baik, nomor 2, nomor 3 sekarang. Tidak mereka tinggal menunaikan zakat hartanya, melainkan langit tidak akan turun hujan, dan kalaulah bukan karena binatang-binatang ternak, tidaklah akan ada hujan. Iya. Walam yamna'u zakata amwadihim, tidaklah mereka menahan zakat-zakat harta mereka. Illa muni'ul qatra minas sama, melainkan mereka akan ditimpa yakni azab air yang tidak diturunkan oleh Allah dari langit. Nggak akan hujan. Kalau orang tidak mau mengeluarkan zakat, Allah tahan air dari langit. Walaula al-bahaim lam yumtaru,
sekiranya bukan karena hewan-hewan ternak yang ada di muka bumi ini, hewan-hewan melata yang hidup di muka bumi ini, Allah nggak turunkan sama sekali. Zaman sekarang, Mas, sudah banyak nggak orang yang enggan berzakat? Bukan zaman sekarang, di zaman Nabi aja sudah mulai. Maaf, di zaman sahabat, yaitu sahabat Abu Bakar, sudah mulai banyak orang yang tidak mau mengeluarkan zakat. Apalagi di zaman sekarang. Tapi kenapa Ustadz kok masih hujan? Ingat kata Nabi, kalau bukan karena hewan ternak, Allah nggak turunkan hujan sama sekali. Mungkin selama ini hujan yang Allah turunkan itu bukan buat kita. Buat siapa tadi? Buat hewan ternak. Lo ngono sik dirampas mek menungso. Mungkin itu untuk hewan-hewan yang hidup di muka bumi ini. Karena sudah mulai banyak orang tidak mau berzakat. 3. Yang keempat. Tidak mereka merusak amanat Allah dan Rasul-Nya, kecuali Allah akan menjadikan musuh selain mereka untuk menguasainya. Ya. Yang keempat kata Nabi, walam yanqusu ahdallahi wa rasuli. Tidaklah mereka merusak, mengurangi amanah dari Allah, amanah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, illa sallatallahu alaihim aduan min ghairihim. Melainkan Allah akan kuasakan atas mereka, yaitu musuh-musuh mereka. Mereka akan dijajah oleh Allah, dijajah oleh musuh-musuh mereka. Sebab apa? Sebab orang yang diberi amanah untuk memegang kekuasaan, dia telah berkhianat. Berkhianat terhadap amanah dari Allah. Maka Allah akan kuasakan musuh-musuh kita ini menguasai negeri kita. Apa ini namanya? Penjajahan. Penjajahan itu terjadi kalau sudah pemuka dan pembesar negeri itu khianat. Kalau mereka sudah khianat, musuh yang akan datang menguasai kita. Ini rumus ini. Makanya kita sebagai seorang pembesar yang diberi amanah, kepemimpinan, diberi jabatan, itu harus amanah. Kalau kita khianat terhadap negeri ini, nanti musuh itu akan menjajah kita. Apakah itu asing atau itu aneh wis muntap saking bleneke bae. Dan penjajahan sekarang ini bisa jadi tidak dengan militer. Walaupun penjajahan konvensional dengan mendatangkan militer, mobilisasi militer akan tetap ada dari zaman ke zaman. Tapi tren itu, model itu bisa berubah-ubah. Makanya perang zaman sekarang ini disebut dengan perang apa? Proxy war. Tidak perang berhadap-hadapan langsung. Penjajahan di negeri di muka bumi ini bisa jadi penjajahan bukan langsung dengan mobilisasi militer, pendudukan, okupasi dan sebagainya, tapi berupa penjajahan ekonomi, penjajahan budaya, bahkan penjajahan ideologi. Dijajah ideologi kita, dijajah ekonomi kita, dijajah budaya kita. Bukan memakai budaya ketimuran, sudah ke baratan. Itu penjajahan. Kenapa? Karena kita khianat. Lebih condong kepada musuh-musuh kita. Akhirnya dijajah. Yang kelima, apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Tidaklah para pemimpin mereka menjalankan ajaran Al-Quran dan memilih diri dari apa yang telah Allah turunkan, kecuali Allah akan menjadikan ketakutan di antara mereka. Wala yahkum a'immatuhum bi kitabillahi wa yatakhayyaru bima anzalallah. Kata Nabi SAW, tidaklah pemimpin yang dia tidak mau memakai hukum kitabullah, atau dia memilih-milih dengan apa yang diturunkan oleh Allah. Wah, ini cocok ini. Wah, ini yang nggak cocok, nggak usah dipakai. Pilih-pilih terhadap hukum Allah. Tidak dipakai itu hukum Allah. Allah Jalla wa'ala akan menjadikan ja'alallahu ba'sahum bainahum, akan diberikan oleh Allah, yakni
berupa ketakutan di antara mereka. Hidupnya itu takut, resah, gelisah, gak bahagia. Hidupnya penuh dengan fasilitas, teknologi canggih, peradaban modern, tapi gak hidup bahagia. Sekalipun rumahnya sudah didesain sedemikian rupa, jadi pakai IT ya, hidup dengan fasilitas serba cepat, serba instan, pokoknya mudah lah. Orang nggak perlu berjalan, orang nggak perlu bekerja keras, tapi nggak mau memakai hukum Allah, maka Allah akan hilangkan kebahagiaan mereka. Tidur di kasur empuk, spring bed, itu menjadi sebuah budaya di zaman sekarang. Dengan ruangan yang nyaman dan sejuk. Bagaimana para sahabat dulu, Rasul apalagi tidur di atas pelepah daun kurma. Tapi beliau bahagia. Sekarang peradaban modern, kemajuan teknologi, ilmu pengetahuan bukan membuat manusia menjadi bahagia, tapi jauh dari kebahagiaan. Kenapa? Karena sudah meninggalkan syariat Allah. Akan diberikan, dijadikan hati-hati mereka ini ketakutan. Takut. Kalau sudah ketakutan, gak akan bahagia hidup orang itu. Tidur di tempat yang nyaman, tapi gak bisa tidur nyenyak. Bisanya tidur nyenyak kalau nanti menelan pil tidur. Pakai pil tidur dulu. Ikhwatal iman aizakumullah. Makanan beraneka ragam. Mendapatkan segalanya itu dengan instan. Tapi semakin jauh dia dari Allah dan semakin resah kehidupannya. Gelisah. Dan bahkan dia ditimpa ketakutan. Kalau Allah nanti menurunkan azab secara tiba-tiba. Wallahu a'lam. Maka dari 5 perkara ini, apa yang menjadi akibat itu harus dihindari dengan cara merubah diri kita, jangan sampai melakukan sebab-sebab itu. Di antara yang harus dirubah yang pertama, yakni jangan sampai kita melakukan perbuatan keji. Yang kedua, kita harus jujur dalam segala usaha dan pekerjaan kita. Dalam muamalah kita, jujur. Yang ketiga, jangan lupa kewajiban menunaikan zakat. Kemudian yang keempat, kalau kita diberi amanah, laksanakan amanah itu dengan baik. Jangan khianat. Dan yang terakhir, yaitu yang kelima, yakni apa kira-kira? Menjalankan ajaran Allah dan Rasulnya dalam kehidupan sehari-hari. Mulai dari yang sederhana, ya, dalam rumah tangga, mulai hidupkan, yakni syariat Allah. Semoga dengan cara itu, keluarga kita menjadi keluarga bahagia. Tenang hidup kita. Kalau kita melaksanakan syariat Allah di rumah, itu tenang. Istri melaksanakan syariat, pakai jilbab, ya. Dari perkara kecil, cara makan, cara minum, mengikuti syariat. Hidupkan syariat di rumah kita. Sehingga apa? Keluarga kita menjadi tenang dan bahagia. Sekalipun kita belum bisa melaksanakan itu secara bersama-sama. Sehingga negeri kita ini menjadi negeri baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Diberikan berkah dari langit dan bumi. Nah, itu cita-cita kita di dunia ini. Kapan itu terjadi? Nanti. Kalau kita sudah memulai dari keluarga-keluarga ini. Kalau usroh ini kita bangun menjadi keluarga yang iman dan takwa, sehingga negeri ini menjadi, yakni warga negara yang iman dan takwa, Allah akan turunkan berkah dari langit dan bumi. Dan itulah kunci kebahagiaan hidup di dunia. Yaitu apa? Turunnya berkah. Wallahu a'lam. Baik Bapak Ibu, Saudara sekalian, mungkin ini yang bisa saya sampaikan buat peringatan kita semua, supaya Allah Jalla wa'ala tetap memberikan kita istiqomah, agar jangan sampai kita ditipu daya oleh syaitan, dan semoga kita diberikan nikmat kelak di akhir hidup kita dengan
nikmat husnul khatimah. Mungkin ada pertanyaan? Oh iya, silakan. Uban. Wahan. Iya. Wahan ya. Penyakit wahan itu yakni penyakit yang disebabkan oleh manusia karena dia sudah tidak mau memegang hukum dan syariat Allah. Sehingga Allah Jalla wa'ala menjadikan musuh-musuh kita ini menguasai kita. Buka Abu Dawud nomor 4200 97. Wahan itu adalah hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta dunia dan takut mati. Itu nanti akan menjadi sunnatullah yang pasti akan terjadi. Sudah ketemu? Silakan. Iya, yushikul umam an tada'a alaikum kama tada'al akalata ala qas'atiha, katanya. Hampir saja bangsa-bangsa kafir itu akan mengeroyok kalian seperti orang yang mengeroyok makanan di atas hidangan, di atas. Mungkin kalau kita makan bersama itu apa? Pakai apa? Pakai tempe, ya kan? Dikeroyok kita. Nyaris itu terjadi. Jangan-jangan sudah terjadi ya? Sudah terjadi. Nabi 14 abad yang lalu bersabda seperti itu. Berarti sekarang bisa jadi sudah betul-betul terjadi sampai hari ini. Lihat kita, kaum muslimin. Dikepung dari kanan, kiri, depan, belakang, dari seluruh penjuru. Ini. Kemudian, iya, mereka bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, hal qillatin yauma idzin, wahai Rasul, pada saat itu apakah kami ini minoritas? Apa jawab beliau sallallahu alaihi wasallam? Balhum kathirun, bahkan jumlah kalian itu sangat banyak ketika itu. Akan tetapi walakinnahum ghutha'un ka ghutha'il lail, akan tetapi ketika itu kondisi kalian seperti buih yang diombang-ambingkan oleh ombak di tengah lautan. Lihat buih. Kalau pas kita di pantai ada hempasan ombak, itu kan ada buihnya kan. Setelah itu buih itu hilang kan, dibawa lagi ke laut, dihempaskan lagi, dibawa lagi ke laut, buih. Seperti itu Nabi menganalogikan, yaitu kaum muslimin pada saat ini, di akhir zaman ini, diombang-ambingkan oleh zaman, seperti nggak punya pegangan. Itulah kondisi kaum muslimin. Lebih-lebih
ketika kaum muslimin tidak punya pemimpin sentral. Ya kan? Sejak tahun 1900 berapa? 24. Jatuhnya kekhilafahan Utsmani. Kaum muslimin tidak punya pemimpin sentral. Sampai hari ini. Seperti anak ayam kehilangan induknya. Makanya kaum muslimin kan sekarang dikuasai, dikeroyok. Baik secara fisik, secara ekonomi, sampai diciptakan stigma-stigma, itu termasuk bagian dari pengeroyokan. Kaum muslimin distigmakan apa? Teroris. Minimal disebut radikal. Dalam konteks lokal, oh itu Islam radikal. Dalam konteks universal, konteks global, apa? Teroris. Itu stigma-stigma yang mereka buat. Untuk apa? Mematikan karakter kaum muslimin. Sehingga orang kan menjadi fobia. Takut kepada Islam. Hanya orang-orang yang diberi hidayah oleh Allah Jalla wa'ala yang tahu itu. Sehingga banyak orang-orang kafir yang dengan seperti itu malah masuk Islam. Tapi tetap saja kita kaum muslimin hari ini nggak punya power. Ya. Turki seandainya itu jadi ikon ya kekuatan kaum muslimin, tidak seperti dulu waktu masih ada khilafah. Kenapa? Turki pun kalau dia di Eropa ini yang menguasai banyak kan, yang mengeroyok di negara-negara Eropa itu. Ini kondisi kaum muslim. Belum lagi yang negara-negara kelas 3. Negara-negara Islam yang berkembang. Seperti Indonesia atau Afrika. Kekuatan iman ini. Kemudian walaz yanzi'annallaha, Allah keluarkan min suduri aduwikum, dari hati-hati musuh-musuh kalian. Itu dikeluarkan apa? Al-mahabah. Mahabah, rasa takut. Jadi musuh kita itu, orang-orang kafir, itu sudah nggak takut lagi sama Islam. Nggak takut lagi sama kaum muslimin. Berani dia menghina Rasulullah. Bahkan didukung oleh kepala negaranya. Menghina Rasulullah. Dan sampai hari ini ada nggak permintaan maaf? Ada nggak? Nggak ada. Kenapa? Karena sudah dikeluarkan dari hati-hati mereka rasa takut oleh Allah. Kalau zaman dulu, zamannya generasi terbaik, zaman Nabi, zaman sahabat, zaman tabi'in, zaman tabi'ut tabi'in, jangan macam-macam terhadap Islam. Orang kafir lihat Islam aja takut. Merasa inferior mereka. Karena orang Islam itu peradabannya tinggi. Eropa ketika itu datang Islam ke Andalus, Eropa itu mereka apa? Mereka primitif. Islam sudah datang dengan peradaban. Hebat ketika itu. Sekarang kita terbalik. Justru kita yang mengekor barat. Kita yang merasa inferior. Mereka kita anggap superior. Itu yang terjadi sekarang. Makanya kita kagum dengan peradaban mereka, teknologi mereka. Kagum. Yang ujung-ujungnya nanti kagum kepada tradisi dan budaya mereka. Yang tidak lain sumbernya dari apa? Al-Yahud, wan-Nasara, wal-Majus. Itu sumber akidah mereka. Mereka nggak punya takut lagi sama kita. Dan yang kedua, walayakdifannallahu fi qulubikum, dan Allah akan melemparkan di dalam hati-hati kalian al-wahnu, wahan. Apa wahan itu? Ketika ditanya, apa katanya? Wa mal wahnu, dan apakah wahn itu? Wahn itu adalah kata Nabi
hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta kepada dunia dan takut mati. Berarti kalau kita konteks hadis ini kita hubungkan dengan zaman keemasan Islam, zaman terbaik umat, sahabat tabi'in, tabi'ut tabi'in, berarti mereka adalah orang-orang yang tidak cinta kepada dunia. Dan mereka tidak takut mati. Justru mereka itu mencari kematian mulia, yaitu apa? Syahid. Nah sekarang semangat untuk berjihad aja sudah turun. Kenapa kok turun? Karena kita di stigma negatif. Ketika kita sudah mempersiapkan diri untuk berjihad, di stigma, oh itu pelatihan teroris. Sehingga kembali lagi kita. Itu sistem, dan itu dilakukan secara sistemik di seluruh dunia. Supaya apa? Kekuatan kaum muslimin yang berani mati, yang cinta kepada kehidupan akhirat, nggak takut kematian, bahkan rindu kepada syahid, itu dikebiri. Dengan adanya stigma tadi itu. Padahal kita ini diperintah nggak? Diperintah belajar memanah, berkuda, berenang. Kita diperintah bela diri. Tapi ketika ada orang yang berusaha untuk melaksanakan sunnah Rasulullah ini, dicurigai nggak? Curigai. Padahal dalam Islam kita ini harus belajar untuk berperang. Bahkan masing-masing di antara kita ini wajib memiliki niat untuk berjihad. Bisa jadi kita kalau nggak punya niat jihad seumur hidup, walaupun hanya sekali saja nggak punya niat untuk berjihad, jangan-jangan ada penyakit nifak dalam hati kita. Ikhwatal iman, aizakumullah. Tapi kondisi seperti ini nanti, fa insyaallah akan berubah. Yaitu titik bangkitnya adalah ketika keluarnya Dajjal. Itu titik nadir yang paling bawah, keterpurukan kaum muslimin, terus sampai meluncur ke bawah. Titik nadir baliknya itu adalah ketika Dajjal keluar. Dari situlah nanti kaum muslimin mulai merangkak naik menuju ke puncak kejayaan. Kenapa? Kalau sudah Dajjal keluar, berarti Al-Mahdi sudah ada. Kalau Dajjal keluar, nggak lama akan turun Nabi Isa. Dua pemimpin ini, yakni Al-Mahdi dan Nabi Isa, keduanya akan berkolaborasi memerangi kebatilan yang dipimpin oleh Dajjal dan dibantu oleh Yahudi ketika itu. Dajjal dibantu Yahudi yang akan dibasmi semuanya. Nah itu nanti dengan cara menyelesaikan Yahudi, menyelesaikan Dajjal, menyelesaikan Ya'juj Ma'juj, terakhir barulah kaum muslimin berada kepada puncak kejayaan. Dan ini masih panjang. Makanya khilafah itu tegak nanti kalau muncul Imam Al-Mahdi. Kalau sekarang ini trennya ke bawah terus. Makanya Bapak Ibu Saudara sekalian, ujian semakin berat. Sampai nanti munculnya Dajjal. Dajjal itu puncak ujian yang paling berat. Berarti trennya sekarang ini semakin meluncur ke bawah grafiknya. Makanya kita harus selalu siap. Semakin zaman bertambah, masa kita ini semakin siap menghadapi ujian. Dan jangan lupa anak-anak kita persiapkan untuk menghadapi ujian yang lebih berat dari zaman kita sekarang ini. Karena dunia mereka nanti beda dengan dunia kita. Lebih berat, fitnahnya lebih dahsyat. Ya, wallahu a'lam. Saya pikir cukup sampai di sini. Semoga bermanfaat. Kita tutup kafarat majelis karena ini mungkin pemanasan ya. Awal di bulan November ini kita baru mulai kajian secara offline ya, dengan protokol seperti ini. Semoga Allah Jalla wa'ala segera untuk mengangkat wabah ini dan mengembalikan kepada keadaan yang normal, bukan new normal tapi betul-betul normal. Wa akhiru da'wana walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.